boleh juga terdapat, atau boleh juga apa ya, there exists ya, bukan boleh juga sih bahasa Inggrisnya. There exists, terus ini gimana? Ini kenapa? Exist ya, nggak mau gimana? Exist. Ini pakai S nggak belakangnya? EXIST. Doang atau pakai S ini ya, there exists, ada atau terdapat aja. Jadi misalnya ngomong ada atau terdapat mahasiswa Gunadarma yang IPK-nya lebih dari 2 gitu. Itu menggunakan quantifier. Nah, variabelnya berarti si apa sih, kayak subjek kali ya. Di subjeknya jadi kalau dalam hal ini adalah mahasiswa Gunadarma kan. Ada mahasiswa Gunadarma, itu berarti variabelnya si mahasiswa Gunadarma. Kalau misalnya kita ngomongin secara umum bisa X, bisa Y, Z atau apapun lah terserah kamu. Terus predikatnya itu iya ini. Terus predikatnya proportional functionnya itu apa ya, bukan kategori, properti atau sifat yang dimiliki. Dalam hal ini kan tadi ngomongin IPK ya, berarti ada mahasiswa Gunadarma yang IPK-nya lebih dari 2, itu adalah si proporsinya ini nih yang masalah IPK lebih dari 2. Dia bisa fungsi dari X, bisa juga dari beberapa variabel. Ya, beberapa variabel misalnya gimana Bu? Misalnya ada mahasiswa Gunadarma dan berlokasi tinggal misalnya, dan tempat tinggalnya di Depok yang IPK-nya lebih dari 2 gitu. Berarti kan si variabelnya adalah mahasiswa Gunadarma dan mahasiswa tersebut tinggal di Depok, IPK-nya lebih dari 2 adalah si propertinya gitu. Tapi jarang lah, kita akan pakai yang satu aja biar nggak memusingkan. Jadi misalnya ada mahasiswa Gunadarma IPK lebih dari 2, ada dosen yang apa ya, gajinya lebih dari 20 juta, gua aminin gitu. Gitu-gitu aja sih. Yang penting kamu bisa membedakan yang ini, yang untuk setiap atau for all, yang ini yang ada. Emang bedanya apa? Bedanya kalau yang ini kan berarti semuanya harus berlaku. Kalau gue ngomong misalkan setiap mahasiswa Gunadarma IP lebih dari 2, padahal mungkin aja ada yang nasakom ya kan 1 koma. Ya mudah-mudahan jangan lo. Kalau ngomong ada, itu berarti yang penting minimal 1 aja udah benar pernyataannya gitu. Kalau misalnya gua ngomong semua mahasiswa itu kan dari 2 ternyata ada yang tidak, berarti kan statementnya ya nggak apa-apa juga sih lo bikin statement yang salah. Kan statement kan memang boleh true boleh false ya, cuman dalam artian kalau kita ngomongin ke arah yang true berarti itu salah karena tidak semua mahasiswa Gunadarma dari 2 IPK-nya. Itu kurang lebih contohnya. Nah ini kalau yang matematik ya, let Px-nya denote X more than 5, U-nya integer. Kalau misalkan kita bilang X lebih dari 5, kan true sama false-nya kita belum tahu, ya kan? Kita belum tahu karena tergantung dari nilai X-nya. Kalau misalkan Ibu kasih kamu P dalam kurung 8, ini kan berarti si X-nya 8. Apakah 8 lebih dari 5? Betul, berarti true P dalam kurung 8, P of 8-nya. Kalau P5-nya, P of 5-nya false, karena 5 tidak lebih dari 5. Kok nggak lebih dari 5 sih, Bu? Iya, kan di sini nggak ada tanda sama dengan. Jadi kalau misalnya dia sama dengan, atau lebih kecil dari 5, berarti jadi false. Ini cuma tinggal dimasukin aja beberapa variabelnya. Misalkan Px, Z menyatakan X plus Y sama dengan Z. Nah, X, Y, Z-nya ini boleh dimasukinnya semua integer. Integer itu bilangan bulat. Jadi nggak yang bukan desimal, sekian, enggak. Yang bilangan bulat boleh negatif juga. Kalau kita masukkannya min 462 ke X, Y, Z, dimasukin ke sini kan berarti min 4 ditambah 6 sama dengan 2, betul. Kalau masukinnya 5, 2, 10, 5 tambah 2, 7. Apakah 7 sama dengan 10? Tidak, berarti salah. Kalau 5x7 berarti sini 5 tambah x sama dengan 7, itu proposisi bukan? Bukan, karena ingat dulu di awal banget proposisi itu harus yang sudah bisa dinyatakan true atau false-nya. Jadi true boleh, false juga boleh. Yang penting bukan ambigu atau masih ngambang. Kalau masih ada variabel x-nya kan belum disubstitusi, kita nggak tahu kan ini true atau false. Oke, ini cuma pendahuluannya. Nah, ini yang pentingnya adalah quantifier-nya. Ada yang for all tadi, ini yang dan exist pakai S, Mas. DBN lah ya, typo. Lalu ikutin yang di buku yang benar. Dan exist pakai E kebalik, kalau ini yang for all untuk yang kayak U kebalik. Universal quantifier sama existential quantifier. Kalau yang simbol seperti ini, for all x px, berarti px-nya true for every x in the domain. Kalau there exists x px, berarti px-nya true for some. Jadi hanya untuk beberapa aja. Minimal 1 atau boleh lebih. Ya, pusing, nggak usah.
ini for all x px atau for every x px, itu cara membaca yang ini. Truth value-nya tidak hanya bergantung dari si p, tapi tergantung juga pada domain u-nya. Jadi harus jelas domain dari universe-nya itu semesta ya. Waktu itu kita ngomongin semesta atau universe-nya itu ngomongin apa. Misalkan kalau kita bilang universe-nya adalah semua bilangan bulat, dan kita tulis px itu adalah x-nya positif, ya salah lah, kan integer ada juga yang negatif kan. Tapi kalau kita bilang universe-nya adalah positif integer, jadi hanya bilangan bulat yang positif, berarti x dari 0 itu benar. Bu nggak ngerti Bu, ntar gue tulis deh. Aku stop sharing dulu ya, mau buka pen ku lupa belum dibuka. Kalau tadi belum gue kirim apa udah? Kalau belum nanti gue kasih Ilham. Oke. Misalnya Ibu bilang universe-nya adalah U1, U2 deh, karena biar ngasih contohnya banyak ya. Ini 1 sampai 10 misalnya. Kemudian U2-nya adalah min 5, min 3, 1, 5 misalnya gini. Terus Ibu bikin P of X-nya adalah X lebih dari 0. Misalkan gini. Kalau Ibu tulis untuk setiap X elemen U1 Px, atau nggak seperti koma sih biasanya. Px. Kalau Ibu nulis kayak gini, berarti statement atau proposisi yang ini hanya berlaku di U1-nya. Kita hanya memandang U1, yaitu angka-angka 1, 2, 3, sampai 10 aja. Gitu. Tapi kalau Ibu tulis yang, misalnya ini soal lain ya, nomor lain, misalkan nomor 2, untuk setiap X elemen U2, Px. Gitu. Ini berarti si X-nya itu bisa min 5, min 3, 1, 5. P-nya yang mana? P-nya yang ini, X-nya positif. Nah, untuk yang nomor 1, karena kita hanya memperhatikan yang 1, 2, 3, sampai 10, dan semuanya memang lebih besar dari 0, berarti ini sifatnya true. Gitu. Kalau yang ini, untuk setiap X elemen elemen U2, Px, berarti ini false. Kok false sih Bu? Kan ada min 5, ada min 3, ini tidak lebih dari 0, tapi kurang dari 0. Gitu. Itu tergantung universe-nya. Kalau Ibu ngomongnya terdapat atau there exists, ini, there exists X elemen U1 Px, ini true. Kenapa? Karena ada X elemen dari U1 yang berlaku Px, yaitu apa? Ya satu, lu boleh ngasih contoh 1, 2, 3, semuanya juga berlaku. Jadi yang there exists-nya ya true-true aja. Karena kan there exists berarti minimal 1, kalian boleh lebih. Nah, yang nomor 4, there exists X elemen U2 Px, ini berarti true juga. Karena ada kok X elemen E2 yang berlaku dia positif apa? Contohnya 1 boleh, 5 boleh. Tapi kalau misalkan gue punya U3 nih, yang lain lagi ya, U3-nya adalah min 2, min 4 doang misalnya, berarti kalau gue tulis there exists X elemen U3 Px, maka ini false. Karena kan tidak ada elemen di U3 yang positif, orang negatif semua kok, min 2, min 4 gitu. Berarti nggak saudara-saudara? Halo? 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 Bingung nggak? Ada bingung apa? Ngerti? Tulisannya mantap. Tulisannya nggak kebaca. Yang mana yang bikin bingung? Semuanya. Bu, mau tanya. Apa Nona? Mau tanya, ada nggak Bu soal yang langsung U1, U2, U3 gitu? Dimasukin semua. Iya, aku ngerti maksudnya. Sebentar, gimana caranya ya? Ini gedein, ini bisa nggak sih? Bentar, gue gedein dulu ya, Nona. Ini biar nggak usah dihapus, takut itu mau dipoto. Malah tulisan gue dibahas, gak kebaca katanya. Ini masalah ilmu.
Aduh, misalnya soalnya mau kayak 2U1 mungkin nggak Bu? Maksudnya 2 set ya, 1, 2, bisa-bisa aja sih kalau mau ngarang soal mana. Saya gini, U1-nya, ngarang aja ya. Tapi kalau kita perlu gue ganti. 4, 5. U1, sorry. Nggak pakai koma lah. Setiap Y elemen U2, X tambah Y kurang dari 8. Misalnya Ibu nulis gini. Oke. Untuk setiap X elemen U1, untuk setiap Y elemen U2, X plus Y kurang dari 8. Berarti kamu harus cek untuk setiap elemen yang di U1 kita anggap sebagai X, untuk setiap elemen di U2 kita anggap Y, ditambahin kurang dari 8 enggak? Misal, Bu, saya cobain ini ya, Bu. Min 1 tambah 0. Min 1, Bu. Kurang dari 8, benar, Bu. Misalnya gitu. Terus, Bu, saya cobain 2 sama 0, Bu. Berlaku. 2 sama 7, Bu. Berlaku. 2 sama 4, berlaku. Tapi ketika kamu nambahin 3 sama 5, jadi si X-nya adalah 3, Y-nya adalah 5, ini kan sama dengan 8. Nggak berlaku kan ya? Berarti pernyataan ini adalah false. Kok false sih, Bu? Kan tadi yang 1, min 1, 0 berlaku. Tapi kan di sini soalnya untuk setiap. Kalau untuk setiap, kamu harus make sure untuk semua berlaku. Kalau ada satu aja yang gagal, berarti dia false gitu, Nana. Berarti? Ya Bu, makasih Bu. Oke, ya sama-sama. Ada lagi? Kalau yang tadi yang kayak soal di PDF ya, yang nggak pakai quantifier sih. Misalkan kita pakainya U1 aja, terus Px-nya adalah apa ya? Misalnya X-nya ganjil. Px itu adalah X ganjil. Ganjil itu bahasa Inggrisnya odds. Ini. Misalnya X ganjil. Kalau Ibu tulis P-1, ini berarti true, karena min 1 memang bilangan ganjil. Kalau Ibu tulis P2, berarti ini false, karena 2 bilangan genap. Berarti ketika nilai X-nya 2, dia si statement yang ini bernilai false. Gitu ya, jadi sesuai dengan si X-nya berapa yang disubstitusikan. Tapi kalau ini nggak pakai quantifier sih. Terus, contoh lagi aja. Apa ya? Untuk setiap X elemen U1, terdapat Y elemen U2, oh ya, ada lagi nih simbol. Sedemikian sehingga ini dibacanya such that, atau sedemikian sehingga, nggak pakai juga nggak apa-apa sih, karena kalau nggak pakai kayak gini juga kan maksudnya adalah berlaku ini. Cuman kadang-kadang biar kita kalimatnya kan enak. For all X element of Uy, there exists Y element of U2 such that bla bla bla. Misalkan di sini such that-nya apa ya? Such that X kali aja X times Y equals to misalnya 0. Itu. Jadi X dikali Y-nya sama dengan 0. Ini berlaku true atau false. Kamu harus lihat urutan quantifier-nya nih. Kalau yang di depan itu si for all, berarti kamu harus ceknya untuk X dulu semuanya. Kemudian untuk masing-masing X kamu pilih Y. Y-nya boleh beda. Misalnya di sini kamu pilih, oh saya pilih X-nya adalah min 1, X-nya adalah 2, X-nya adalah 3, terus kamu harus cek Y-nya ada enggak, boleh sama boleh beda, cuman dalam hal ini kita kan memang sama semua ya, pasti 0 kan. Jadi ini Y-nya 0, 0, 0 gitu. Nah, tapi kalau yang di depannya there exists-nya, berarti ini jawabannya true ya, karena pasti ada yaitu si 0. Tapi kalau depannya itu there exists, habis tepatnya, sini dah. Misalnya, there exists X element U1, and then for all Y element of U2 such that XY equal to 0, maka kamu harus menemukan satu doang, karena there exists X-nya di depan kan, jadi nggak X-nya semua, tapi kamu harus menentukan suatu nilai X yang, ini X-nya berapa, nggak tahu, yang berlaku X dikaliin semua Y
Ini Y-nya jadi ganti-ganti, itu harus sama dengan 0. Ada nggak? Ya nggak ada. Kalau misalnya nanti Y-nya misalnya 4, kamu nyari X-nya berapa nih kalian 4 jadi 0, kan di sini nggak ada yang 0 kan. Berarti kalau statement yang ini itu salah. Ini false. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Udah paling itu doang sih. Quantifier kan yang penting kamu bisa bedain for all atau there exists. Ini mau difoto dulu nggak? Gue kayaknya butuh kertas baru, gue pusing yang gede-gedein. Foto dulu nih, kalau perlu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Turunin. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, nanti ya. Misalnya ini yang gampang dulu aja, gue pengen tahu lu ngerti apa kagak. Ntar mikir. Ada yang bunyi. WhatsApp. Ada yang foto? Ya lu mah. Ini orang lain. Kalau tadi belum ya udah, sekarang yang ini yang nggak bisa tidak. Apa ya? Satu dulu aja. Misalnya untuk setiap X elemen U1, gue bikin 2 statement deh. P1X sama P2X. Yang ini misalkan X kelipatan 3. Yang ini X lebih dari 0. Misalnya gitu ya. Sudah masuk. Mudah-mudahan. Oke. Soal yang pertama, untuk setiap X elemen U1, PX. Soal yang kedua, untuk terdapat X elemen U1, PX. Nanti kita cek true atau false. Untuk setiap X elemen U1, ini P-nya P1. P2X, kemudian untuk setiap X elemen U1, P2X. Nomor 1 dulu. Nomor 1. Bu, nomor 4 soalnya sama nomor 3. Oh iya, there exists. Thank you, Nona. Puyang. Iya, Bu. Terdapat dong, Bu. Kan udah untuk setiapnya nomor 3. Oke, untuk soal yang nomor 1. Untuk setiap X elemen U1, berarti si X-nya 1, 3, 5, 6, 9. Apakah dia kelipatan 3? Ya atau enggak? 3 iya, Bu, kelipatan 3. 6 iya, 9 iya. Tapi 1 bukan, Bu. Kan 1 nggak ada 3 kali bilangan bulat berapa, jadi 1 kali 1/3 palingan. Itu kan bukan bilangan bulat ya, berarti bukan kelipatan. Berarti kalau yang for all, yang nomor 1 ini false. Gitu. Terus, kalau yang there exists gimana? Berarti harus ada minimal 1, lebih juga boleh. Terdapat X elemen U1 yang berlaku kelipatan. Kenapa tuh? Yang berlaku kelipatan 3. Ada, Bu. Bisa 3, bisa pilih 6, bisa pilih 9. Berarti ini true. Terus yang nomor 3, untuk setiap X elemen U1 berlaku P2 of X. X-nya positif. Bener, Bu. 1, 3, 5, 6, 9 semuanya positif. Berarti ini true. Kalau yang there exists-nya true, ya pasti ya. Kalau yang untuk setiapnya udah true, pasti yang there exists-nya true juga kan. Gitu. Udah. Ngerti atau bingung atau gimana? Udah cuma gitu doang kok. Universal sama eksistensial. Quantifier. Iya, Mas? Ngerti. Oh ya, ngerti. Oke. Yang lain? Mau tanya, Bu. Silakan, ya. Berarti nanti soal UTS-nya kayak gini gambarannya apa gimana, Bu? Kagak. Kan tadi gue bilang materi UTS-nya cuma nomor 1 itu himpunan dan relasi. Soal nomor 2-nya yang JKP sama kaki. Ini materi juga. Ini materi, cuman enggak Ibu masukkan buat soal UTS. Soalnya kan UTS cuma 2. Paham. Kalau UAS dimasukin ya, Bu? Kemungkinan. Buru-buru. Gue bilang kemungkinan karena nggak bisa make sure ya, kan koordinatornya bukan Ibu. Jadi yang bikin soal UAS itu kan koordinator, Mas. Jadi ya harusnya sih koordinator membuat soal tergantung pada atau berfokus kepada SAP ya. Jadi kalau misalnya materi yang ada di SAP ya harusnya dikeluarin. Cuman gue nggak bisa menjamin karena yang bikin soal bukan gue kan. Jadi ya kemungkinan ada gitu. Ada lagi?
Dah, coba aku bikin lagi yang lain ya, yang simple-simple. Kamu ngerti apa enggak? Itu dulu, ini susah. Nomor 5. Apa ya? Untuk setiap X elemen U1, P1X, dan P2X. Ini untuk setiap X elemen U1, P1X or P2X. Nah, ini yang dari eksisnya. Elemen U1, P1X, dan P2X. Nomor 8, terdapat X elemen U1, P1X, or P2X. Gini ya. Nomor 5 ada yang mau coba jawab? Kira-kira true atau false, terus kenapa? Oh ya true Bu, karena bla bla bla, false Bu, karena bla 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 gitu. Silakan. Halo. Udahlah, gua aja. Itu Mama. false bukan, Bu? Apa false? Kenapa? Alasannya apa false-nya? Karena dan. Yang sedangkan semua, yang P1 ya nggak semuanya. Ya, contohnya angka berapa yang gagal atau yang false? Satu sama ya satu aja, udah satu. Ya, Kalau satu di sini kan itu kan dan ya, Bu ya? Benar. Oh, iya. Gue bahas. Misalkan Bu, kita pilih satu Bu. Kalau P1 dari 1, apakah dia kelipatan 3? Bukan kan, berarti dia false. Kita N kan dengan P2 dari 1 true. Ingat yang kemarin false and true jadi apa? Jadi false kan. Berarti kalau X-nya sama dengan 1, statement ini false. Sehingga statement nomor 5 yang untuk setiap juga false. Gitu. Karena ada yang gagal. Itu contohnya di 1. Nggak usah di 1 aja, di 5 juga dia gagal. Kemudian yang nomor 6 ada yang mau jawab? Kalau nomor 6 kan di sini pakainya or ya. Kalau or berarti dia true asal salah satunya ini ada yang true. Sedangkan kan yang P2 yang positif kan semuanya positif, selalu true kan. Berarti yang ini selalu true, meskipun yang ininya false nggak masalah. Karena ini udah ada yang true, berarti ini keseluruhannya bernilai true juga. Jadi bisa dikombinasi macam-macam. Nah, kalau yang nomor 7, ini P1, tapi dan P2. Jadi yang penting ada satu X kalau bla 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 dan bla bla nya benar. Ada nggak? Ya ada. Misalkan kamu bisa pilih 3 boleh. Kalau kita masukin X-nya 3 kan dia true and true kan, berarti true. Berarti ini jawabannya true. Karena dari X-is. Kalau dari X-is kan yang penting ada satu aja. Udah true berarti boleh true. Dari X-is yang or, ya kalau semuanya aja udah true, pasti yang dari X-is juga true juga. Gitu. Ngerti? 1-8 ada yang mau tanya nggak? Halo. Tidak? Oke, aku kasih soal, kamu nanti buat latihan. Nggak usah dikumpulin, nanti kapan-kapan Fitcon kalau kamu... Ini mau difoto dulu nggak? 1, 2, bentar deh, biar kebaca semua. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Ini kamu kerjain kalau berminat. Kalau kalian udah bisa ya alhamdulillah. Nanti kalau misalnya belum bisa, pas kapan-kapan kita ketemu Fitcon, kamu boleh tanyain. Apa ya? Ngarang dulu. U1 doang. X. Angkanya apa? It's hard ya. Tambahin aja lah. Pada gue puyeng. Min 2, 0, 1, 2. Ini U2. 1, 3. Kadang mau bikin suatu pusing ya. P1X itu ganjil aja lah. Biar nggak usah lama mikir ya. P2X misalnya positif. Terus
untuk setiap X elemen U1 untuk setiap Y elemen U2 dalam kurung P1 X dan P2I. Satu dulu, ayo langsung kedua ya, maaf ya. Jangan, satu lagi dulu. Ini. Bisa-bisa aja. Ya ngarang-ngarang lah gimana aja. Apalagi dapat. Yang satu dong, gimana? Soalnya susah. Untuk setiap X elemen U2 P1X untuk setiap dapatlah gue ganti. Dah, gini aja. Silakan difoto. Mau dikerjain sekarang boleh, mau dikerjain nanti boleh. Bu mau tanya. Yang soal nomor 4 itu true for all. Kebalik ya. Oh iya, di garis. Pevi. Sibuk kagak ngegarisin. Ada lagi yang nggak kebaca nggak tulisannya? Hampir semua ya lu harus pakai logik. Baca tulisan gua mah kayak dokter, lu harus baca logik. Kemarin pas kapan gua ke dokter ya, terus dia tulis obatnya 3. Obat ketiganya kagak kebaca sama orang apotik. Jadi sekarang belum gue tembus. Nah, gue lupa dokter itu ngomong apa ya, obatnya mana gue apa. Nggak bisa kebaca sama orang apotiknya aja. Tapi nggak separah masih lebih parah dia lah, dokter lebih parah tulisan gue ini. Tulisan gue masih agak mending lah untuk ukuran manusia normal. Kalau dibandingin sama dokter mah ya emang jauh. Pasti lebih kacau mereka. Bukan kacau sih, mereka kayak pakai kode gitu ya. Tapi mbak apoteknya sampai nggak bisa baca. Ada yang mau tanyain masalah soalnya? Atau ada yang aneh atau nggak kebaca atau salah tulis nggak? Oke, mau dikerjain sekarang atau mau nanti aja? Kalau mau dikerjain sekarang, silakan ibu tunggu beberapa menit. Kalau mau dikerjain nanti, ya nggak masalah. Ini nggak masuk bahan UTS kok. UTS-nya bener-bener cuma sampai yang kemarin aja tuh yang relasi. Ada yang refleksif, bla 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 gitu-gitu doang. Sampai situ dari awal. Ada yang mau tanya mengenai the whole thing, mengenai keseluruhan? Mau UTS kayak, mau masalah topik kayak, masalah apa kayak, dia mau nanya atau komen atau apapun. Bu, kalau kata Nopal bahas yang buat UTS, Bu. Bahas apaan? Ya kan udah waktu kemarin. Ilham. Ilham. Saya Bu, Ilham. Apaan lu? Masa gue bahas soalnya yang bener aja? Nopal tuh, Bu. Tadi gua sih. Ada lagi yang mau disampaikan? Materi kali, Bu. Apa, Zaki? Materi UTS. Itu yang ngebahas-bahas UTS, maksudnya bahas materinya, Bu. Lah, ulang lagi dong. Lu denger inget-inget yang dulu gue omongin. Masa gue ulang lagi? Harusnya tuh gue rekam ya. Sekarang gue tinggal videoin. Emang gak jelas, Bu, Itu Nopal, kan yang Bu. dulu. Ilham Bu yang mau, Bu. Ilham yang mau, Bu. Ilham. Si Ilham.